سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي أحمدك اللهم ارحمنا مستمير عدايا طاياك التي لا تنهشر مصليا على كتاب الأنبياء والآل والأصحاب الهداة الأتقياء والآل والأصحاب الهداة الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين خطبي حبيب النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TVRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali rasanya di kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Meraih Hidayah. Alhamdulillah, dan di studio telah hadir narasumber kita Ustadz Kiai Muda M. Sahlan, SAG MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini nampaknya semakin sibuk tapi semakin kelihatan ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Beliau Kiai Muda, selain Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat, juga sekaligus Kiai Muda Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, selain itu juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Saya coba dulu. Meraih hidayah. Luruskan hati, mantapkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, kita akan bincang-bincang pada hari ini dan alhamdulillah tema kita yaitu mengenai Isra Mi'raj. Iya. Pak Ustadz. Iya. Saya panggil Pak Ustadz atau Kiai Muda? Terserah. Iya. Baik. Ya, memang kita baru saja melaksanakan atau memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin sebagai pengantar, Ustadz, seperti apa sebetulnya makna kemudian cerita dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya hormati adinda saya, ini host andalan kita. Ini kalau dibilang anak muda banser. Barisan serba bisa. Iya. Kemudian ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Barat,
serta hadirin pemirsa TVRI Sulawesi Barat, media pemersatu bangsa yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam program yang sangat luar biasa, kemasan yang sangat penuh makna, yaitu Mutiara Meraih Hidayah. Meraih hidayah. Kemasan kita pada hari ini adalah Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini ketika bulan Rajab itu tiba. Makanya itu di setiap bulan Rajab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengamalkan salah satu doa. Doa agar Rajab ini penuh berkah. Apa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu punya cerita, ada hubungan. Jadi kalau kita mau Piala Dunia, maka 2-3 bulan sebelumnya itu kan mereka harus melakukan pemanasan, Termasuk persiapan-persiapan. Nah, Rajab ini seperti itu. Di bulan Rajab itu adalah merupakan persiapan menuju kepada bulan Sya'ban. Nah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana dengan Isra Mi'raj 27 Rajab yang sebelumnya juga dilaksanakan di awal-awal Rajab? Karena memiliki makna yang sangat luar biasa. Makanya itu biasa dibilang dalam hadis Rasulullah katakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Ya, salat itu menjadi kendaraan bagi orang mukmin. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, tapi apa makna sesungguhnya Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu adalah mengembalikan karakter diri kita sebagai manusia. Mengingatkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dari itu rangkaian perjalanan Isra dan Mi'raj itu sangat banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan kejadian-kejadian itu? Agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Subhanallazi asyra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi diperjalankan ini Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tidak langsung dilakukan oleh manusia. Ya, bayangkan kalau dari Makassar ke Mamuju, mungkin kita tidak percaya kalau hanya dilaksanakan dalam waktu tempo 1 menit. Ya. Wah, mana mau percaya orang? Orang saja naik pesawat 1 jam. Orang saja naik bis itu sampai 8-9 jam. Ya. Enggak mungkin lah. Sesuatu yang di luar dari nalar. Ya. Nah, perkembangan zaman itu lalu kemudian berkembang. Sekarang kita sudah percaya. Ya. Mamuju, hari ini saya berangkat ke Jakarta, besok saya ada lagi di Mamuju. Percaya atau tidak, insya Allah saya ada di Mamuju besok. Kalau saya sudah beli tiket dan sudah ada tiket SPP. Ya seperti itu. Nah, seperti itulah gambaran kejadian di masa lampau. Dan hari ini Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita agar kita mampu memperjalankan batiniah kita ini, spiritual kita ini, untuk mengenang masa-masa lalu kita. Ya, salah satunya itu adalah bagaimana agar kita mampu melihat jati diri kita. Oh, saya ini manusia biasa, terkadang hilaf, terkadang salah, terkadang berbuat dosa. Nah, seperti itu. Terkadang marah, terkadang emosi. Karena mungkin ada kedudukan jambatan, seenaknya saya mau buat ini dan itu. Tapi ketika kembali kepada jati dirinya, maka dia dimi'rajkan. Dimi'rajkan dia. Jangan seperti itu. Karena di ujung kehidupan manusia itu ada pintu maut. Bahwa kesalahan-kesalahan itu ada pintu taubat. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya lagi, mengapa Rasulullah dipertemukan dengan nenek-neneknya? Ya kan sama dengan kita. Kenapa kita perlu kenal dengan nenek-nenek kita? Karena kapan kita tidak tahu, bisa saja kita bersalah paham. Ternyata palakan nenekku pengen ini. Ternyata ini 10-2 kali. Ternyata kita punya hubungan. Diingatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Muhammad, bahwa perjuangan kakek nenekmu dulu itu penuh dengan perjuangan. Tidak mudah.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan benih-benih Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak mudah, harus berangkat dari kesabaran. Dan inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj. Di Isra Mi'raj itu dibersihkan hati Rasulullah, Dicuci. dicuci. Lalu kemudian Allah mengangkat derajatnya dengan memuliakannya sampai ke Sidratul Muntaha, yang ketika malaikat pun tidak bisa sampai ke sana. Tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Kapan dia tembus? Pecah, hancur. Hanya Muhammad, karena dia adalah nur. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Isra Mi'raj hari ini bisa kita bungkus bagaimana kita mampu mengenal karakter diri kita. Kalau kita sudah tahu karakter kita, maka insya Allah kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang, tidak akan mudah untuk memfitnah orang, tidak akan mudah untuk mencaci maki orang, tidak akan mudah untuk apa itu gayanya Ji. Tidak akan mudah seperti itu, karena dia sudah tahu karakternya. Dia sudah tahu karakternya. Nah, ketika dia sudah tahu karakternya, maka nilai-nilai ibadah, nilai-nilai uhuwah, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai muamalah itu akan tertanam dengan baik. Sebagai seorang pedagang akan jujur. Sebagai seorang ahli hukum dia akan menjadi pengadil yang baik. Sebagai seorang pemain bola maka dia akan mengukur bola sesuai dengan, tidak perlu harus sliding sana, sliding sini. Bermain yang cantik. Bermain yang cantik dan sportif. Dan inilah yang ingin kita bangun di tahun 2003 menuju ke tahun 2024. Isra dan Mi'raj ini. Bagaimana perjalanan hati kita untuk kemudian dimirajkan kita agar kembali kepada diri kita. Man arafa nafsa arafa rabbah, wa man arafa rabbah arafa nafsa. Siapa mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya, dan siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saya kira itulah makna Isra Mi'raj yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Seorang istri mampu memuliakan suaminya, seorang suami mampu memuliakan istrinya. Dalam satu keluarga bisa tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya, adakah satu keluarga yang tidak punya masalah? Tidak ada. Semua keluarga punya masalah. Tapi dari semua masalah itu, ada 1-2 orang keluarga itu mampu menyelamatkan keluarganya. Kenapa? Karena dia mampu kembali kepada karakternya. Bahwa ternyata kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan kesempurnaan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita sempurna, berarti kita mengakui bahwa kita sering melakukan kesalahan. Itulah sempurna. Kalau kita bertanya, adakah manusia sempurna? Ada. Siapa itu? Yang mengakui kesalahannya. Kalau ada orang yang tidak mengakui kesalahannya, berarti bukan orang sempurna. Dan makna Isra Mi'raj adalah kembali kepada karakter kita. Sebagaimana Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan Isra Mi'raj adalah merupakan bunga atau perjalanan spiritual kita untuk menemukan diri kita, menyatunya diri kita dengan Tuhan, dan menyatunya diri kita dengan alam, dan menyatunya kita dengan antara sama manusia. Maka itulah makna Isra Mi'raj yang paling hakiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Ustaz. Pengantar. Iya. Ya. Baik, tadi lebih banyak disinggung mengenai lebih kepada muamalah. Ya. Hubungannya di dalam bagaimana seorang istri dan suami dan lain Ya. sebagainya. Tetapi Isra Mi'raj ini juga sering disebut sebagai perjalanan selain spiritual, perjalanan suci. Ya. Dan di situ ada satu proses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan secara horizontal. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke artinya itu vertikal. Apa makna dari sini? Apakah itu menyimbolkan bahwa perjalanan horizontal yang dimaksud adalah hubungan sosial dan muamalah, kemudian naik ke atas itu adalah bukti bahwa itu adalah ketauhidan, penyembahan kepada Allah dan lain sebagainya. Apalagi di situ ada proses penerimaan salat 5 waktu, perintah salat 5 waktu. Jadi memang perjalanan spiritual ini penuh dengan misteri. Tapi misteri yang mampu diungkap oleh kita. Sama dengan perjalanan manusia. Bahwa ketika seorang ibu
dalam keadaan hamil, itu kan ada bayi dalam rahimnya. Itu sudah berproses. Berprosesnya itu apa? Seorang ibu diajarkan untuk berkata jujur. Seorang ibu untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya walaupun belum keluar. Makanya ini bisa kita hubungkan dengan perjalanan Isra Mi'raj. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW sesungguhnya adalah mengingatkan dia asal mulanya ia, lalu kemudian ketika ia mengenal dirinya dan ketika ia kembali kepada Tuhannya. Makanya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dikatakan linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak langsung dia ke Sidratul Muntaha. Allah menguji dulu. Muhammad jangan kau ke kanan, jangan kau ke kanan ke kiri ya. Kan biasa itu kita manusia, nak jangan kau dulu Tapi kan ada orang biasa, apa wali-wali atau ada orang jangan mendengar itu, ji itu cuma bisikan-bisikan ji. Kita tidak. Rasulullah sudah jangan sampai menoleh. Nah, bagaimana kemudian Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah? Dia memperlihatkan bahwa ada seorang anak seperti ini, itu diperlihatkan oleh Allah. Bahwa ada seorang orang tua seperti ini, diperlihatkan oleh Allah. Diperlihatkanlah surga, diperlihatkan neraka. Lalu kemudian sampailah ia ke Sidratul Muntaha. Nah, bagaimana prosesnya tadi itu spiritualnya? Karena memang manusia saat dia sudah keluar dari rahim ibunya, maka dia menangis. Mengapa? Karena dia akan banyak tantangan dan cobaan. Cobaannya adalah ketika dia sudah mulai mengenal dunia, mulai dari merangkak sampai dia besar, sampai dia berjalan, sampai kemudian dia dewasa, sampai dia kemudian suami istri, sampai dia menjadi kakek, sampai dia. Seperti itu. Baik, seperti kita tahan itu. dulu. Nanti akan perjalanannya. Iya. Kita tahan dulu, kita rehat sejenak dulu. Siap. Pak Kiai. Iya. Baik pemirsa, kita akan rehat sejenak. Dan jangan kemana-mana, tetap di acara Meraih Hidayah. Luruskan niat, mantapkan hati. Negeri dengan sejuta pesona. Inilah Indonesia. Cantik, alamiah. Danau Napabale. Nikmatilah keindahannya. Danau di bawah kaki bukit dengan air yang biru. Juga terowongan alam sebagai batas antara danau dan laut, dan jejeran pulau-pulau kecil dari batu cadas. Semua penuh pesona. Karena Napabale adalah bagian dari keindahan Indonesia. Budaya warisan leluhur yang masih terjaga hingga kini, tak lekang di gerus zaman. Ia tak sekedar lekuk sejarah, ia hadir sebagai filosofi hidup orang Mandar di setiap sosoknya. Di dalamnya mengandung budaya, seni, dan mistis bercampur menjadi satu. Mari lestarikan budaya asli Sulawesi Barat. Memberikan informasi dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dari Paku hingga Suremana. Peristiwa-peristiwa penting, kearifan lokal,
objek wisata terbaru dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat. Saksikan Sulawesi Barat hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Barat. Media Pemersatu Bangsa. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Barat. Anda masih tetap bersama kami di acara Meraih Hidayah dan masih bersama dengan Pak Ustadz M. Sahlan SAG MAG dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Barat, TVRI Sulawesi Barat, dan juga dari Marawis TVRI Sulawesi Barat yang hari ini Instagram dan juga Twitter di TVRI Sulawesi Barat. Baik, lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada proses horizontal kemudian vertikal dan ada tadi proses-proses dari anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya, jadi tanpa kita sadari bahwa proses pertumbuhan itu adalah merupakan pendidikan bagi kita, karakter bagi kita. Agar kita mengingat bahwa kita ini mulai dari nol. Ya, biasa kalau kita pergi di pompa bensin, dimulai dari nol ya. Seperti itu kehidupan manusia. Seperti itulah juga yang kemudian bisa diambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena perjalanan spiritual ini membutuhkan sebuah tantangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan perjalanan perintah Isra ini kan diuji oleh Allah. Banyak sekali kejadiannya. Mulai dari bapak yatim sampai piatu, lalu kemudian istri yang tercinta, sudah meninggal dunia. Maka untuk menghibur itu maka Allah memperjalankan ia, diisrakan. Jadi dia seperti wisata juga. Wisata. Jadi kalau ada istilah sekarang itu wisata religi seperti itu. Wisata religi untuk menemukan jati dirinya. Agar yang tadi ini merasa sangat sakit hati, putus asa, maka dia harus bangkit kembali. Seperti itu juga manusia. Manusia yang ketika dia menyadari bahwa dia berasal dari nol, lalu kemudian merangkak menjadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Sampai ke puncak. Dan sampai kembali lagi ke nol. Itu adalah merupakan sebuah pesan-pesan yang ada di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya adalah bagaimana perjalanan spiritual seorang manusia itu, dia kembali kepada jati dirinya. Muhammad SAW kembali kepada jati dirinya. Maka dia dipertemukan dengan berbagai macam tantangan. Banyak sekali tantangannya sampai dia ke Sidratul Muntaha. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melewati itu, maka mungkin saja dia hanya sampai di situ, Pak. Tapi karena dia mampu melewati itu, sama juga dengan kita, seorang ibu. Betapa luar biasanya tantangannya kita seorang ibu yang setelah memiliki anak, gaji suami pas-pasan, tuntutan ibu luar biasa, ya. Sebelum menikah ibu pakai beda apa? Pakai handphone apa, berapa pulsa yang dibeli, berapa belanjanya ibu, berapa kalau pergi shopping. Tiba-tiba setelah menikah, jangankan beli lipstick, beli bedak, beli pulsa saja sudah tidak cukup. Kira-kira ibu bisa pertahankan keluarganya atau tidak? Pasti banyak di situ godaan. Tinggal kami. Ada juga dulu polisi, mau lamar kok, tidak mau. Masih mau itu, tunggu kok. Karena bilang ku tunggu jandamu. Iya, tantangan bagi kita. Apalagi di era digital sekarang ini luar biasa, Pak. Media sosial. Godaannya tinggi. Makanya ibu-ibu jangan bodoh-bodoh dalam hal dunia digital. Apa ini, Bu? Apa ini, Pak? Ini biasa. Itu padahal itu artinya apa? Karena kita melek dengan digital. Nah, ibu perlu juga digital. Anak-anak butuh digital. Kita semua butuh digital. Ustaz pun seperti itu.
Makanya Ustaz itu, kita di Majelis Ulama Indonesia, salah satu program kita adalah bagaimana kita menjadi Ustaz yang mampu mengimbangi media sosial. Ya. Karena banyaknya berita-berita hoax, Ada mujahid digital ya. Mujahid digital. Itu. Nah, proses perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah diuji. Bayangkan Bu, suara cewek. Coba. Tapi malaikat bilang, jangan kau menoleh. Jangan sampai kau menoleh. Kenapa? Karena ketika dia menoleh, maka umatmu akan terseret juga seperti itu. Ketika disuruh memilih, yang mana kau suka, ini air susu atau air ini? Coba. Apa yang dipilih oleh Rasulullah? Susu. Bayangkan, air susu saja Rasulullah pilih, masih banyak yang minum. Umatnya banyak yang minum, bukan susu. Khamar Coba. Ya. Itu adalah bukti perjalanan spiritual yang kemudian mengembalikan diri kita. Pertanyaannya, mengapa dia seperti itu? Karena dia yang memilih. Ibu mau salat, mau puasa, mau punya suami, mau jadi istri soleha, mau jadi istri setia, ibu yang memilih. Betul apa tidak, Bu? Mau ki salat, mau ki puasa, siapa yang memilih? Kita atau saya yang suruh? Kesadaran ya Ustaz. Mau salat, mau tidak, ashari saja. Mau salat, mau tidak, mau puasa, mau tidak, terserah dia. Pilihan. Kita yang memilih. Saya mau salat, saya mau puasa, saya mau dapat kebaikan, mau dapat keburukan, saya yang pilih. Makanya seorang manusia sejati, ketika dia kembali kepada dirinya, spiritual batinianya, ketika dia berdusta, maka itu dihantui dalam kehidupannya. Menghantui. Memang ketawa, tapi setelah itu, kenapa kesan tadi? Berdosa aku ini, kita sendiri yang ini. Apa beban itu kita tanggung sendiri. Tapi Allah membuka pintu bagi kita untuk bertaubat. Makanya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang Ustaz, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Masih panjang Ustaz, astaghfirullah. Masih panjang, astaga naga. Misalnya ya. Kita butuh seperti itu. Kita butuh. Nah, Rasulullah sampai kemudian dia sukses, dia melewati itu, diperlihatkanlah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Muhammad, itu umatmu yang seperti ini. Oh ya Muhammad, umatmu yang seperti ini. Tapi apa kata Muhammad? Diberikanlah ia kado salat, lalu kemudian di akhir hidupnya, apa yang dialami oleh Rasulullah? Dia tidak mengingat siapapun kecuali umatnya. Ummati. Kenapa? Karena ada hubungan perjalanan spiritualnya pada saat dia diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada umatku kasihan yang harus disiksa karena apa? Dia tinggalkan salat. Dia menghadir anak yatim. Dia suka capila. Dia masuk organisasi ICI. Ikatan Capila Coda Indonesia. Artinya cerewet-cerewet ini ya. Cerewet, tapi saya yakin kalau Dharma Wanita Persatuannya nih TVRI tidak ada yang begitu. Amin insyaallah. Iya. Tidak gabung dalam ICI. Iya, tidak gabung dalam ICI. Contoh, gaya aja itu. Padahal belum itu lunas cicilan nih. Ya. Oh iya, tahu. Iya. Karena Ustaz harus tahu segala hal. Ya? Termasuk kehidupan sosial umat. Ya, seperti itu. Dan saya kira itu adalah kejadian alami yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah spiritual daripada Isra Mi'raj ini adalah mengembalikan jati diri kita. Bahwa kita ini adalah yang hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Jangan kita bilang bahwa saya kan ini. Tidak. Pasti kembali kepada Allah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan batinnya seorang hamba yang kemudian kendaraannya adalah bagaimana ia mampu mengenal dirinya. Ya, lewat salat tadi. Bayangkan salat itu, Bu. Kalau kita salat, ya, makanya dikatakan itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang rajin salat, insya Allah kurang cerewetnya. Tapi kapan masih anu salatnya, ya? Salat maghrib, tidak salat isya.
Salat Isya tidak salat subuh. Salat subuh tapi tidak salat luhur. Iya. Yang paling berat itu di salat Isya sebenarnya. Masih bolong-bolong lah begitu. Iya, kenapa? Karena sebentar Pi, masih panjang. Salatku dulu, Mak. Tunggu dulu, selesai sinetron nah. Tunggu dulu, lagi asik-asiknya ini. Akhirnya minum-minum dulu baru jam 9. Sebentar, salat. Jam 10. Ternyata jam 11. Masih panjang Isya. Ketiduran. Bolong lagi sholatnya. Nah, itu dia. Nah, mi'rajnya di sini adalah ketika seorang hamba Allah menyadari bahwa dia tidak melakukan salat, maka dia merasa sangat berdosa. Kenapa saya tinggalkan lagi salatku? Kenapa tadi ini saya tidak berbagi? Ada orang datang di rumahku, ku kasih tonji rezeki, tetapi saya sempat bicara lain-lain. Ada juga yang begitu. Menyesal. Padahal kasih saja, dia mau ku bicara. Kenapa tadi? Karena biasa orang menerima juga deh. Ku terima sekali nih ya, tapi sempat ada kata-kata yang tidak baik. Misalnya. Nah itu kita memberikan ikhlas. Seperti itu. Jadi bagi kita semua, bagi umat Islam, bagi kita yang beriman, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah keutuhan diri kita untuk mengenal Allah, untuk menyatunya diri kita dengan Allah, lalu kemudian hubungan hablum minallah kita dan hubungan minan nas kita. Horizontal dan vertikal dan sesama manusia dan sesama makhluk alam. Karena kapan kita tidak lakukan itu, maka kita tidak akan menemukan jati diri kita. Coba lihat, Bu. Kalau ada orang yang sangat gemar beribadah tetapi dia lupa muamalahnya kepada manusia, itu juga tidak akan mendapatkan rahmat juga. Itu jauh. Bahkan merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling ini. Tapi hubungannya terhadap manusia, ketika dia melihat ada orang yang kekurangan, dia tidak tersentuh, maka dia tidak memiliki jati diri. Dia tidak memiliki hati nurani. Jadi yang bagus itu adalah cinta dunia, cinta akhirat dengan ilmu, akidah, syariah, dan fikih. Akidah penting, syariah penting, fikih juga penting, akhlak juga penting. Karena ibaratnya sebuah rumah, sebuah pohon, ada akar, ada daun, ada buah. Jadi akarnya adalah akidah, kemudian dahannya adalah syariah, lalu kemudian akhlak adalah buah. Kita bermajelis taklim seperti ini, kita ingin meraih hidayah seperti ini, karena kita ingin kembali kepada jati diri kita. Kita akan kembali kepada Allah, tidak ada tempat kita. Yang abadi itu adalah alam akhirat. Kalau kita kaya, kita punya kemampuan, mengapa kita tidak isra'kan diri kita? Mi'rajkan diri kita kepada mereka anak yatim. Mi'rajkan ke sana. Bawa kendaraan kita ke sana. Jangan bilang tidak dibawa jika akhirat ini uang. Betul. Tapi uang yang kita miliki bisa kita titip di panti asuhan, titip di masjid, titip sama orang-orang yang membutuhkan. Iya, nanti di akhirat kita dapat. Depositonya di akhirat. Jadi salah kalau orang ustaz mengatakan, kan tidak ada apa-apa yang kita bawa. Yang kita bawa itu hanya kain kafan, lalu kemudian dikubur kan? Iya. Padahal tidak, bisa bawa uang ke akhirat. Caranya bagaimana? Ya dititip sama anak yatim. Disedekahkan kepada orang jompo yang membutuhkan. Baik. Iya. Baik Pak Ustadz, kita rehat lagi. Iya. Artinya pada intinya tadi hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama manusia juga baik. Itu artinya pesan dari Isra Mi'raj. Baik, kita akan rehat sejenak pemirsa. Tetap di acara Meraih Hidayah. Luruskan niat, mantapkan hati. Kegigihan masyarakat Mandar dalam bertenun sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, berlangsung secara turun-temurun.
Perangkat tenun yang digunakan baik kayu pemintal, pewarnaan benang, dan pemeliharaan ulat sutra semua diambil dari tanah leluhur yang ada di sekitarnya. Lestarikan tenun sebagai budaya milik bangsa. Mari kita lestarikan tenun mandar warisan budaya leluhur kita. Pasien COVID-19 yang meninggal. Stand by, Studio Brand on air in 3, 2, 1. Inilah Sulawesi Barat hari ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Barat. Anda masih tetap bersama kami di acara Meraih Hidayah. Masih bersama Pak Ustadz, kemudian Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Barat dan juga Marawis TVRI Sulawesi Barat. Lanjut lagi nih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan panjang mengenai makna perjalanan. Nah, proses Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah ini kan juga menerima hadiah. Satu kewajiban yang dititip kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu melaksanakan ibadah salat. Meskipun dalam prosesnya itu ada pengurangan-pengurangan. Karena pertama dengan jumlah yang cukup besar yang kemungkinan Rasulullah setelah bertemu dengan beberapa nabi dan mengaku bahwa itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh umatnya. Termasuk meskipun sekarang sudah 5 waktu, itu pun masih banyak dari kita yang lalai. Apa ancaman-ancaman dan seperti apa istimewanya ibadah salat itu Pak Ustadz. Supaya pemirsa di rumah juga benar-benar memahami, mendalami pentingnya salat itu. Jadi memang salah satu keistimewaan daripada perjalanan Isra Mi'raj ini adalah diberikannya kita kado istimewa. Dan kado istimewa itu bukan untuk Muhammad, tetapi ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kado tersebut maka manusia yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kekhilafan, yang memiliki banyak kelebihan, itu dengan salat itu kemudian akan mewarnai dirinya. Nah, bagaimana proses-proses itu? Saya biasa ditanya anak saya. Abi, ternyata itu salat bukan 5 waktu. Katanya itu 50 tapi berubah katanya itu berkurang terus. Kenapa itu bisa begitu? Jadi itu pertanyaan anak saya. Iya. Masya Allah. Saya bilang 5 kali saja ini, nah banyak orang yang sudah banyak yang mengeluh. Coba bayangkan Bu, kalau 50 Bu, waktu kita hanya 24 jam. Allahu Akbar. Baru saja selesai, baru aku mengetik 1-2 lembar. Ada lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana mengeluh tak Bu? Kalau misalnya 50 kali. Kan kalau 5 kali sekarang ini anggaplah
5 kali sehari semalam itu berapa menit? Maghrib, luhur, isya, subuh. Luhur. Kira-kira berapa menit? 5 menit. Berarti hanya 25 menit. Berarti sisa berapa? Kalau 24 jam. Dari 24 jam itu kita hanya pakai 25 menit saja sholat. Ini saja banyak yang mengeluh. Sekarang kalau 25 dikali 50 berapa? Berapa menit itu? 25 kali 50. Berarti rangkaian waktu kita 24 jam, bisa saja sementara tidur-tidurnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Baik. Jadi hikmah dari ini semua. Jadi Rasulullah itu sudah mampu membaca bagaimana keadaan umatnya. Sehingga menerima. Sehingga dia selalu bagaimana ini? Jadi itu enaknya itu kalau kita berkeluarga, Bu, kalau ada sesuatu jangan ambil keputusan sendiri. Tanya istri tanya suami atau tanya anak, tidak apa-apa dilibatkan juga. Makanya itu seandainya Rasulullah orang egois, jangan bertanya sama kakek deh, jangan bertanya sama nenek. Bagaimana ini? Allah kasih saya 50, terima Midi? Kalau diterima, bayangkan Miki. Tapi ternyata tidak. Dia memberikan penghormatan kepada pendahulunya untuk menjadi sebuah itibar bahwa ini penting. Nah, saya harus komunikasikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, Ustaz, memang butuh kita membangun komunikasi. Jadi kalau bahaya juga kalau apa itu istilahnya orang dikacau jeris. Kacau jeris. Apa itu? Terlalu cepat mengambil keputusan. Dia tidak pertimbangkan dulu. Seperti ini. Iya. Rasulullah tidak. 50. Artinya ada proses di situ. Ada proses di situ. Tapi kita mau kasih dulu kesempatan juga untuk bertanya, Pak Ustaz. Ya, bisa. Nanti ditambah lagi. Kita akan kasih kesempatan ibu-ibu majelis taklim untuk bertanya 3 orang. Boleh langsung bergantian. Silakan siapa yang pertama? Oh ya, silakan. Silakan. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dwi Astuti dari pengajian TVRI Sulawesi Barat. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi keteladanan Rasulullah untuk kehidupan kita sehari-hari dalam Isra Mi'raj ini, Ustadz? Iya, itu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dijawab dulu atau langsung dikasih semua? Dijawab dulu. Ya, silakan host yang mengatur. Boleh dijawab dulu, singkat. Jadi keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak kita lihat dalam kehidupan kita. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dengan syahadat saja, bukan hanya KTP saja, tetapi bagaimana mengajarkan bahwa inilah Islam rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada saya ingin sampaikan kepada kita konsep Islam wasatiyah. Bagi Majelis Ulama Indonesia, kemudian kalau di MU, di Kementerian Agama itu namanya moderasi beragama. Kalau di FKPT namanya membumikan kedamaian dan harmoni. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa melihat siapa dia. Mau dia Yahudi, mau dia Kristen, selama dia mengajarkan kebenaran, maka kita harus membangun silaturahmi di situ. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Coba bayangkan, ketika di perang, nyata-nyata orang kafir ingin membunuhnya, sudah dihunus tapi itu pedang jatuh dari lawan. Rasulullah tidak bunuh, dia ambil baru dia kasih. Kira-kira bagaimana, Bu? Nah, kita tahu bahwa mau dibunuh, jatuh itu pisau di tangannya. Kita ambil itu pisau baru kita kasih, ini pisau ya. Coba. Karena keteladanan Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebulan itu mengucapkan kalimat syahadat. Seorang yang tua tiap hari diludahi oleh Rasulullah, dicaci maki, dicerita jelek. Padahal ini dicerita jelek ini. Tiap hari disuapi. Baru kalau disuapi cerita lagi. Kau tahu itu Muhammad, ada pembohong, itu baru yang suapi itu Muhammad, coba.
Karena dia buta waktu. Karena dia buta, dia tidak lihat. Tapi adakah dendam dalam diri Rasulullah? Tidak ada. Bagaimana kita, Bu? Ibu tahu bahwa yang cerita ibu itu gosip sana sini, si A, kira-kira bagaimana, Bu? Ibu-ibu pura-pura tidak tahu atau anu saja. Ada itu biasa bilang, samperin aja. Ya kan biasa begitu tuh. Samperin biar dia tahu rasa. Ya kan biasa begitu kan ibu-ibu kan. Ini Rasulullah tidak. Kapan si Fulan ini tahu bahwa Rasulullah bukan lagi dia menyuapi? Ketika dia sudah berpulang. Allah sudah memanggilnya dan digantikan oleh sahabatnya. Maka dia bertanya. Dia rasakan itu cara menyuapi. Kenapa beda sekali ini caranya? Maka dia bertanya, bukan ku selama ini yang menyuapi. Saya bilang, saya tidak. Saya tahu caranya dia menyuap. Dia itu sangat halus, dia itu sangat lembut. Beda dengan kita. Maka dia bilang bahwa yang kau selalu cerita jelek itu yang kasih makan kau. Menangis selain orang tua. Subhanallah, akhirnya apa? Dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Kita tidak perlu membalas dendam ketika ada orang yang memfitnah kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita. Tapi berdoalah dengan fitnahnya itu menjadi pahala bagi kita. Penghapus dosa-dosa kita. Itulah teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu. Baik, ya? Baik Pak Ustadz. Kemudian ibu-ibu yang kedua silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sempat dengar mengenai Rasulullah yang pernah melihat seseorang yang disuapi batu pada saat Isra. Ya. Saya mau tahu apa makna dari keadaan orang tersebut, Pak Ustadz. Ya. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini yang bisa kita temukan dalam kehidupan manusia. Biasa kita mungkin memakan sesuatu yang bukan hak kita. Ya. Allah sudah, makanya tadi saya bilang di dalam ayat itu dikatakan linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah adalah dari semua karakter yang ada pada diri manusia itu diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad. Ya Muhammad, si Fulan umatmu seperti ini. Kenapa? Oh, mungkin dia ketika hidup dia suka memakan bukan haknya. Ya. Bukan haknya dia makan. Seharusnya punyanya si A, dia tidak kasih. Ini mau saya kasih, ini mau saya kasih. Karena mungkin kebetulan dia punya pengambil kebijakan. Beda kalau misalnya suka gibah, namimah, atau menceritakan kejelekan orang, fitnah. Maka yang diperlihatkan itu adalah lidah yang menjulur atau digunting atau di apa. Nah ini diberi makan batu. Artinya apa? Dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Maka Allah kembalikan itu. Ini, Anda makan ini batu. Nah kita tidak pernah makan batu, Pak, Ibu. Maka ajaran Isra di sini bahwa keteladanan dalam diri seorang hamba Allah itu sangat tercermin dari perilakunya. Dan perilaku-perilaku ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Makanya itu Rasulullah sudah yakin, sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana zamannya itu kebenaran akan menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Atau kebatilan akan merajalela, lalu kemudian kebenaran itu akan menghilang. Nah inilah yang kita rasakan hari ini. Nah kalau kita tidak taburi diri kita dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi bagian dari itu. Makanya kita dianjurkan untuk belajar. Mengapa kita bermajelis taklim? Supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ibu-ibu kembali ke rumah sudah belajar, lalu kemudian masih cerewet, maka yakin dan percaya, pasti suami tak mengatakan, tidak percaya Kak kalau kau anggota majelis taklim. Kenapa bilang begitu kok Pak? Kau hanya pergi saja arisan. Kalau naik arisanmu malas-malas mah kau. Ya. Padahal ceramahnya Pak Ustaz jangan seperti itu. Iya, baik. Baik, jadi cukup. Ada hikmah di situ. Cukup Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Hanya 2 yang kita berikan kesempatan karena waktu juga sudah hampir habis.
Dan tentunya kita berterima kasih Ya. Pak Ustadz atas kajian kita hari ini mengenai Isra Mi'raj. Ya. Insya Allah untuk lebih menambah referensi memang kita harus dan butuh lebih banyak membaca suatu Ya. peristiwa-peristiwa, bukan hanya Isra Mi'raj tetapi seluruh proses kehidupan dan kisah-kisah Rasulullah yang menginspirasi kita dalam menjalankan agama ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu Majelis Ta'lim dan pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita di Meraih Hidayah hari ini memberikan manfaat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, utamanya menjalankan agama Islam. Meraih hidayah, luruskan niat, mantapkan hati. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ضربت عفقا فعديت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صباك لرسول الله محباك بالروضة سكنت روحي وجوار الحاج محمد يا طيبة جئتك صباك لرسول الله محباك بالروضة سكنت روحي وجوار